مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ibnu Junaidi yang penuh dengan motivasi, inspirasi, dan edukasi tentunya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang Syuja'ul Aqra. Langsung saja. Bagi kalian yang belum pernah melihat channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang kita tayangkan. Dan bagi kalian juga yang sudah subscribe ataupun yang belum, silahkan like dan komen di bawah ini. Baik, lanjut ke cerita. Di alam kubur nanti ada seekor ular bernama Syuja'ul Aqra. Ular ini bertugas untuk menyiksa mereka yang lalai atau meninggalkan sholat. Syuja'ul Aqra akan berkata kepada ahli kubur dengan suara bagai halilintar ta'ala. Syuja'ul Aqra berkata, "Aku ditugaskan oleh Allah untuk memukulmu sebab kamu meninggalkan sholat dari subuh hingga zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan dari maghrib ke isya hingga subuh." Penghuni kubur yang meninggalkan sholat dipukul dari waktu subuh hingga naik matahari, kemudian dipukul dan dibenturkan hingga terjungkal ke perut bumi karena meninggalkan sholat zuhur. Kemudian dipukul lagi karena meninggalkan sholat asar. Begitulah seterusnya dari asar ke maghrib, dari maghrib ke waktu isya hingga ke waktu subuh lagi. Demikianlah seterusnya siksaan oleh Syuja'ul Aqra hingga hari kiamat. Di dalam neraka jahanam terdapat wadi atau lembah yang di dalamnya terdapat ular-ular berukuran sebesar tengkuk unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Wow. Kerjanya tiada lain kecuali menggigit orang-orang yang tidak mengerjakan sholat selama hidup mereka. Bisa ular itu juga menggelakkan di badan mereka selama 70 tahun sehingga hancur seluruh daging mereka, kemudian tumbuh kembali, lalu digigit lagi, dan begitulah seterusnya. Ibarat buku yang putih dan bersih, tiap kali tercoret-coret oleh pena maka hitamlah ia. Begitupun hati manusia, semula putih bersih, tetapi seiring berjalannya waktu, perbuatan buruk ibarat mencoretkan tinta hitam sehingga hati kita pun terkena nodanya. Dalam kisah Isra dan Mi'raj, Nabi diberikan kewajiban oleh Tuhan supaya mendirikan sholat 5 waktu untuk setiap harinya. Bukan hanya untuk Nabi sendiri, tapi juga untuk umatnya sehingga akhir zaman. Mendirikan sholat yang 5 waktu diibaratkan mengalirkan air di rumah seseorang, lalu orang itu mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, maka akan tersisakah kotoran di badannya? Sholat merupakan anugerah Tuhan yang ditujukan sebagai penghapus dosa untuk setiap harinya bagi umat manusia. Jika seorang muslim mendirikan sholat dengan hatinya, maka seakan dia tidak memiliki dosa laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Sholat yang berfungsi sebagai penghapus dosa adalah sholat yang benar, dari ketika berwudu hingga diakhiri dengan salam. Sholat di situ sebisa mungkin diupayakan sebagai as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat semestinya menjadi mi'raj seseorang untuk mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, perintahnya adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat. Mengapa kalimatnya dirikanlah sholat? Jawabannya adalah karena terlalu banyak muslim yang mengerjakan sholat, tetapi sangat sedikit yang bisa mendirikannya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memperhatikan seorang umatnya yang tengah melakukan sholat. Nabi memandangi cara orang itu sholat hingga orang itu menyelesaikan sholatnya. Lalu Nabi berkata kepada orang itu, "Wahai fulan, berwudulah dan ulangi lagi sholatmu." Lantas si fulan mengulangi wudhu dan sholatnya. Setelah selesai, Nabi kembali mengatakan,
"Wahai Fulan, ulangi lagi wudhu dan sholatmu." Fulan mengulangi wudhu dan sholatnya atas perintah Nabi. Setelah sholatnya selesai, Nabi berkata lagi, "Wahai Fulan, ulangi wudhu dan sholatmu lagi." Dengan rasa lelah, Fulan tetap mengulangi wudhu dan sholatnya. Hingga Fulan menyelesaikan sholatnya, Nabi kembali meminta supaya Fulan mengulanginya lagi. Karena sudah keempat kali Nabi memintanya untuk mengulangi sholat, sebelum mengerjakan wudhu dan sholatnya lagi, Fulan bertanya kepada Nabi, "Wahai baginda, mengapa engkau menyuruhku untuk mengulangi wudhu dan sholatku? Padahal sudah 3 kali aku mengulanginya." Nabi pun menjawab, "Wudhu dan sholatmu yang 3 kali itu tidak sah. Masih ada kotoran di kakimu. Lalu banyak gerakan sholat dari ruku, sujud, dan seterusnya yang telah kamu lakukan juga salah." Karenanya Nabi menyuruh si Fulan untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Untuk menandakan bahwa umat muslim harus hati-hati mengerjakan setiap sesuatu yang berkaitan dengan sholat, mulai dari wudhu hingga selesainya sholat, muslim harus menjaga semuanya. Dikatakan, seandainya saja sholat adalah makhluk yang dapat berbicara, maka ia akan berkata, "Jika engkau menjaga sholatmu, maka aku pun akan menjagamu." Betapa penting sholat seseorang, karena ia adalah penghapus dosa selama sehari, kecuali dosa-dosa besar. Maka sholat tidak bisa berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa besar, seperti membunuh, berzina, menyekutukan Allah, ghibah, dan lainnya yang tergolong dosa-dosa besar itu. Jika seorang muslim ingin dosa-dosa besarnya dihapus oleh Allah, maka jalan satu-satunya dia harus bertaubat, taubatan nasuha, berjanji dalam hati bahwa tidak akan lagi mengulangi dosa-dosa yang tergolong besar itu. Dikatakan dalam Al-Quran, "Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka melakukan sholat namun lalai dalam sholatnya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Tiap kali seorang muslim lalai dalam sholatnya, dosa-dosanya dalam sehari tidak bisa terhapus. Wow. Dan jika itu terus dilakukannya, maka semakin lama semakin menumpuklah dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil menjadi besar, laksana luka jatuh yang ringan tapi tak diobati, maka bisa melebar hingga bisa diamputasi. Sholat penting bagi kita. Dikatakan, sholat yang baik dan benar akan dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk mencapai sholat yang baik dan benar, maka seorang muslim harus memperhatikan 12 hal berikut. Pertama, dia harus tahu ilmunya. Dengan mengetahui ilmu atau pengetahuan tentang sholat, seorang muslim akan memahami dan mengerti arti sesungguhnya dari sholat. Yang kedua, pengetahuan tentang berwudu yang baik dan benar, mana yang sunnah dan mana yang wajib. Yang ketiga, pakaian dan cara berpakaian kita sholat, yakni pakaian yang rapi dan suci karena akan menghadap Tuhan. Keempat, mengetahui waktu-waktu sholat. Jangan jadikan misalnya sholat isya di waktu subuh, sedangkan sholat subuh di waktu duha. Yang kelima, menghadap kiblat. Sholatlah seakan-akan Tuhan berada di depanmu. Keenam, niat sholat. Ketika niat, lupakanlah segala urusan dunia karena kita akan menghadap Tuhan yang Maha Besar. Ketujuh, takbiratul ihram. Kedelapan, berdiri menghadap dan memasrahkan diri kepada Tuhan. Kesembilan, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kesepuluh, rukuk, berkhidmat kepada Tuhan. Kesebelas, sujud, memasrahkan diri hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, duduk menyelesaikan sholatnya seraya telah melakukan sholat yang benar dan telah menyempurnakannya. Penting diketahui, saat kita berwudu, janganlah kita hanya membersihkan jasad seperti telinga, kaki, tangan, dan lain-lain.
melainkan yang terpenting juga membersihkan hati kita dari sifat-sifat iri, dengki, sombong, dan seterusnya. Begitu pula saat sholat kita dimulai dari takbir, ruku, sujud, dan seterusnya, yakni dalam hati bahwa kita tengah menghadap Allah, Sang Maha Pencipta segalanya. Dalam hadis Nabi dikatakan, sholatlah kamu seakan-akan kamu melihatnya. Jika tidak, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Demikian, dengan melakukan wudhu serta sholat yang baik dan benar, niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu bersemangat dan selalu yakin bahwa Allah melihat kita ketika sholat dan kita ikhlas melakukan itu. Jangan sampai kita karena sholat adalah hal kewajiban dan itu hanya untuk menggugurkan kewajiban kita mengerjakan sholat tidak ikhlas. Jangan sampai, na'udzubillahi min dzalik. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.